Sampun ya, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Titia. Waalaikumsalam, Bu Nurmia. Apa kabarnya hari ini, Bu Dit? Alhamdulillah baik sih Bu Nur, cuman ada sedikit apa ya masalah gitu loh yang ingin saya curhatkan. Oh, begitu ya. Oke, Bu Dit, saya siap Hmm. mendengarkan. Kira-kira apa nih Bu Dit yang ingin Bu Titia bincangkan ya, sharing ya. Gitu. Iya Bu Nur, jadi gini loh, di sekolahan saya itu ada ya satu dua anak itu Bu Nur yang apa ya kok ya terlambat terus, jadi kedisiplinannya tuh saya rasa kurang. Jadi sering datang terlambat gitu ya, Bu? Betul, dan apa ya, frekuensinya itu terlalu sering menurut saya untuk datang terlambat. Padahal jarak rumah dari sekolah juga tidak terlalu jauh begitu. Gitu ya, Bu. Eh, apa ada Bu ya batasan gitu di sekolah Ibu berapa kali gitu boleh terlambat atau terlambatnya berapa kali gitu yang diizinkan atau bagaimana gitu, Bu? Iya, yang ditoleransi itu terlambat dalam 1 bulan itu paling tidak sebanyak 5 kali. Itu pun harus ada alasannya kenapa terlambatnya itu, Bu. Nah, kedua anak ini yang saya sebutkan tadi itu alasannya ya itu saja, Bu Nur. Sama gitu ya, Bu. Iya, Durasinya gitu yang bisa ditoleransi durasi 5 menit atau berapa 30 menit itu gitu. kalau untuk durasinya itu sebenarnya yang boleh ditoleransi ya Bu, itu 5 menit dari jam masuk. Dan misalnya jam masuknya 6.30, 6.35 itu kita anggap belum terlambat. Mulai dari 6.36 sudah kita hitung sebagai keterlambatan. Gitu Bu. Nah, anak ini rata-rata datang itu 6.45, terkadang 6.40 gitu. Benar-benar, Bu. Eh apa ya yang Bu Ditya inginkan ya dari percakapan kita ini ya, coaching hari ini gitu? Hmm, Jujur, saya menginginkan adanya solusi, Bu Nur, supaya kedua murid saya yang menurut saya tidak disiplin ini bisa menjadi lebih disiplin gitu, menjadi lebih baik ke depannya. menjadi sudah tidak terlambat lagi ya, Bu? Betul. Hmm. Menurut mereka itu atau menurut Bu Ditya yang mempengaruhi keterlambatan mereka itu apa, Bu ya? Jadi saya pernah coba untuk bertanya kepada mereka, mencoba untuk mewawancarai mereka gitu Bu Nur. Kedua Hmm. anak ini kebetulan rumah mereka juga berdekatan dan mereka itu kayak bestie gitu loh Bu Nur. Jadi Hmm. berangkatnya itu bersama-sama, pulang bersama-sama. Nah, ketika saya tanya kenapa nak kok kamu terlambat? Alasannya mereka itu pasti bangun kesiangan. Selain bangun kesiangan, terkadang juga karena mereka begadang dan kedua orang tuanya itu Bu Nur, eh, orang tua yang bekerja gitu ya, sehingga berangkatnya itu pagi banget dan tidak sempat untuk mengontrol anaknya ini sudah bangun apa belum, sudah apa namanya, sudah bersiap untuk sekolah apa belum, karena memang kedua orang tuanya ini kalau menurut data yang saya amati, itu kedua orang tuanya itu memang berangkat sangat pagi, jadi memang sempat untuk membangunkan anaknya, cuman setelah anaknya dibangunkan ternyata tidur lagi dan itu di luar kontrol beliau-beliaunya karena sudah berangkat bekerja. Gitu, Bu Nur. Baik-baik. Jadi siswa tersebut itu memiliki alasan yang pertama ya bangun kesiangan, kemudian Iya, kan oleh orang tua, tapi setelah itu tidur lagi karena tidak ada pengawasan, kontrol, betul. dan keduanya juga siswa tersebut juga seperti itu, Bu ya, dua-duanya.
Iya, dua-duanya. Jadi hampir sama kondisinya karena kedua orang tua mereka itu yaitu tadi bekerja dan eh, kerjaannya itu menuntut untuk berangkat lebih awal karena jarak tempat kerja dari rumah itu lumayan cukup jauh. Hmm. Yang diinginkan Bu Ditya kan tadi anak itu sudah nggak terlambat lagi ya. Apa ya yang ide Bu Ditya misalnya ya untuk membuat itu terwujud? Ide saya itu adalah sebelumnya saya punya ide Bu Nur untuk memanggil orang tua kedua Hmm. anak ini untuk Hmm. ke sekolah, kita coba untuk mengajak beliau-beliaunya untuk berdiskusi, mencari solusi bersama-sama, baik dari saya sebagai wali kelasnya, kemudian guru BK dan juga kedua orang tua tadi ya, gitu. Karena kebetulan saya wali kelasnya ini. Iya. Cuman kalau misalnya saya ajak ke sekolah, beliau berdua ini, orang tua ini kesulitan Bu Nur karena posisinya kan memang bekerja sedangkan di sekolah saya Senin masuknya itu Senin sampai Jumat, Sabtu itu libur gitu Bu Nur. Itu Hmm. solusi yang terpikirkan di benak saya dan sudah coba untuk saya terapkan tetapi ternyata kita kurang berhasil karena ini kedua orang tuanya tadi ini yaitu kalau misalnya kita undang ke sekolah agak kesulitan gitu untuk hadir ke sekolah. Hmm. Ya, saya paham. Bagaimana eh, kalau begitu, apa ada ide baru lagi, Bu? Misalnya online seperti itu, misalnya daring? Dari percakapan saya dengan Bu Nur ini tadi, saya jadi terpikirkan untuk online, mengajak beliau-beliaunya berdiskusi secara online. Selain itu, mungkin ini ya Bu ya, saya sama guru BK itu bisa untuk coba menghome visit ya. Mungkin memang masalahnya dinilai kurang apa ya? Masalahnya dinilai belum dalam kategori yang berat, tetapi menurut saya ketidakdisiplinan yang berulang itu sudah sudah cukup beralasan untuk membuat saya dan Hmm. guru BK mencoba untuk home visit karena dari orang tua juga kesulitan untuk menghadiri undangan kami ke sekolah gitu. Jadi misalnya katakanlah Ibu melakukan home visit atau misalnya berkomunikasi daring, kira-kira yang disiapkan itu apa saja ya, Bu ya? Atau dengan selain dengan pihak BK atau ada pihak yang lain yang mungkin ya bisa diajak berkomunikasi dengan siswa tersebut, mungkin bisa apa namanya, menambah semangat belajarnya eee, supaya tidak apa namanya, tidak terlambat lagi misalnya orang orang yang mereka patuhi atau apa bagaimana seperti itu, Budit? Bagaimana? Ya, kayaknya saya perlu melibatkan petugas tatip sekolah, Bu. Jadi mungkin Mhm. yang saya libatkan adalah saya selaku wali kelas, kemudian guru Ya. BK, selanjutnya dari pihak tatip yang mungkin bisa membantu mendisiplinkan mereka selain dari orang tua. Kemudian kayaknya kalau untuk persiapan ketika daring ya saya dan guru BK menyiapkan link yang nantinya bisa serta saya konfirmasi dulu ke orang tua kira-kira bisa bergabung di link tersebut pukul berapa. Selain itu kalau untuk home visit, persiapan dari kami adalah undangan terlebih dahulu, kemudian itu ya menanyakan konfirmasi di jam berapa dan di hari apa beliau-beliaunya siap untuk kami home visit. Seperti itu kayaknya Hmm. persiapannya. Ya, jadi untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik, jadi Ibu akan mengirimkan surat, kemudian atau memberikan apa namanya telepon dulu, ya, atau memberikan apa namanya konfirmasi lah istilahnya ya kepada orang tua. Okay. Uh, Kriteria apa ya Bu yang kira-kira menunjukkan bahwa apa yang telah Ibu lakukan itu akan berhasil begitu kegiatan. Kriterianya ya dengan ini kami hitung
apakah ada penurunan frekuensi keterlambatan mereka, Ibu. Kami bekerja sama Mm-mm, dengan tatip mm-mm. tentunya, jadi kami perhatikan betul, kami amati betul, dan kami catat apakah ada penurunan frekuensi keterlambatan. Oke Bu, baik sekali ya ide-idenya Ibu tadi. Jadi kira-kira kapan nih Bu akan mulai dilaksanakan itu kegiatan seperti itu tadi, yang idenya Bu Ditia tadi? Rencana akan mulai saya aksi bersama guru BK dan tatip itu mungkin bisa mulai minggu depan, Ibu, karena saya perlu janjian terlebih dahulu nggih, dengan guru BK, dengan tatip untuk rembukan terlebih dahulu. Kemudian kami juga masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi ke orang tua em, kapan kita bisa bertemu secara daring ataupun kita yang melakukan home visit gitu. Jadi Hmm, paling cepat kami lakukan mulai minggu depan, dan untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengaksi pertemuan itu tadi kurang lebih 1 sampai 2 minggu gitu. Luar biasa sekali Bu Ditia ya, ide-idenya luar biasa, dan sangat menginspirasi bagi saya sendiri ya sebagai coach di sini ya. Kesimpulan apa ya Bu ya yang sudah kita peroleh ya dari sesi ini Bu Ditia? Kalau untuk kesimpulan ya Bu Nur, alhamdulillah ini tadi curhat saya tersampaikan semuanya, di mana saya memang Ya. merasakan murid saya yang kurang disiplin, yang frekuensi keterlambatannya itu menurut saya terlalu sering seperti itu. Kemudian alhamdulillah ide-ide, ada Iya. ide-ide di antaranya melakukan pertemuan secara daring, kemudian melakukan home visit untuk Mhm. menjembatani lah antara Iya, orang tua dengan murid saya ini. iya, iya. Selanjutnya juga terpikirkan ide untuk menyertakan petugas tatip Iya, supaya ada ikut andil lah membantu mendisiplinkan kedua siswa saya ini tadi. Dan harapannya kedua siswa saya yang sering terlambat ini tadi bisa jadi lebih disiplin lagi, yang ditunjukkan dengan berkurangnya frekuensi keterlambatan. Seperti itu, sehingga harapan saya dan Bapak Ibu guru bisa tercapai dengan semakin disiplinnya kedua siswa saya ini tadi. Seperti itu, Bu, untuk kesimpulan saya. Wah, luar biasa sekali Bu Ditia ya. Alhamdulillah coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu dapat menyelesaikan permasalahan Ibu dan itu juga sangat menginspirasi saya. Kurang lebihnya Ibu barangkali ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kita setelah ini masih bisa berbincang lagi kan ya untuk ini perkembangannya murid saya ini. Oh iya, maaf ya saya lupa. Ke depannya ya, Bu, tolong Ibu ya dikasih tahu itu hasilnya bagaimana setelah prosesnya. Iya, Nanti kita janjian dulu ya, Bu. Apa gimana? Atau Bu Nurmiyah menghubungi saya dulu apa bagaimana? akan saya tagihkan Bu, akan saya tagihkan pada 2 minggu setelahnya. Oh, Bagaimana Bu? baik. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Bu Ditia sudah diingatkan. Iya, Bu Nur. Saya nungguin banget ya, Bu, nantinya biar bisa sharing-sharing lagi. Karena kalau sharing sama Bu Nur, jadi ide-idenya tuh keluar gitu loh, Bu, dari saya. Saya sangat senang sekali Bu, itu juga masukan dari saya. Jadi nanti kalau ada siswa saya yang ngapunten bolos, ya itu saya akan menerapkan idenya Bu Ditia tadi. Baik, Oke, baik. Bu Terima kasih, Hanim. Bu Nur. Ya, oke Bu Hanim, terima kasih sudah habis waktunya. Nggih. Sekarang waktunya Bu Siti Sumaia ya untuk observasi. Monggo Bu Siti. Ya, mohon izin untuk membacakan hasil observer saya tadi. Dari kedua dari
peserta Bu Nurnia sama Bu Titia. Alhamdulillah percakapannya sangat baik sekali. Tadi menunjukkan bahwasannya hadir penuh. Semuanya dari pertanyaan terjawab semuanya. Terus Bu Ditianya mendengarkan penuh atas apa yang ditanyakan oleh Bu Nurnia. Untuk pertanyaan berbobot juga tadi saya lihat yang mana ada Kalau sing mulai lah ini kira wis. yang mempengaruhi keterlambatan mereka itu apa? Tadi Bu Nurnia tanya seperti itu dan Bu Titia juga bisa memunculkan bahwa keterlambatan mereka itu banyak sekali tadi sebab-sebabnya. Terus ada pertanyaan lagi yang di mana yang untuk solusi lain selain bersama orang tua yaitu dengan daring tadi juga itu ada jawaban seperti itu dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Nurnia. Terus ada lagi tadi sesuai alur tirta untuk tujuan tadi sudah nampak tujuan di awal disebutkan bahwa tujuannya untuk membuat anak-anak disiplin. Terus tadi juga sudah identifikasi sudah terlihat, rencana yang dilaksanakan juga sudah, namun di penutup tadi sempat ada kelupaan tapi akhirnya juga ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih untuk Bu Titi ya. Kita memang partner Bu ya, saling mengingatkan. Iya. Belum tentu nanti saya juga seperti itu. Memperdayakan coach tadi juga menanyakan ide-ide pada Bu Titia, Bu Nurnia sangat bagus sekali pembawaannya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Memperdayakan dari coachingnya itu sangat tampak, di mana tadi menanyakan ide-ide apa yang muncul, terus mengundang orang tua tadi munculnya ya, terus sama solusi untuk daring, seperti itu. Aplaus buat Bu Titia sama Bu Nurnia. Terima kasih banyak Bu Siti Sumaia. Lancar. Nah, saya berhenti merekam dulu nggih. Bentar. Oh ya, langsung Bu ya. Sebentar, Pak. Berhenti merekam. Berhenti merekam.